aktivitas kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa dulu ibu-ibu ya. Oke. Bapak yang agung, pada siang hari ini kami berterima kasih. Maaf. Sorry. Ya Bapak, Bapak kami yang di surga, pada malam hari ini kami berterima kasih kepadamu karena telah memberkati kami untuk menjalankan kegiatan ibadah dengan tenang dan damai. Bapak, pada kesempatan kali ini kami mendengarkan beberapa firman-Mu, kiranya kami dapat membaca, mendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh kami. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik, sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita membaca pasal 7 sampai 9 ya Bu Joli. Hah? 567? 7, 8, 9 bukan? Bukan. Apa? Bukan Wahyu. Kita kan membaca sekarang 7 itu. sampai 9. Iya, 7 sampai 9 ya. Iya, 7, 8, 9. Benar nggak? Kemarin terakhir kita kan membacanya Pak ini ngasih sebentar ya, saya lihat Pak Tim ngasih saya PPT. Kemarin 5, Iya. 6 ya? Iya, iya Kemarin 5, kemarin 6. 56. iya kemarin 5 Kemarin dan 5, 6. 6. Iya. Sekarang 7. Sekarang 7 8 9. Iya benar, ngelihat PPT-nya Pak. Bu. Bu lagi. Ya, berapa Wahyu? 7 Wahyu 7, 8, 8 9. 9. Iya. Saya bagi 3 apa Per 5 orang ini Bu? 5 terserah. apa 3 ya? Biar cepat 5 sekalian nah. Soalnya Ya, sedikit. 5 ayat ya. Urutannya. Dari Burut dulu. Mm-mm. Terus Bu Dede. Mm-mm. Bu DDP ya. Ya, habis itu Bu Nur Cahya. Mm-mm. Kak Mensi. Bu Mensi. Aceh. Bu siapa? Bu Bu Aceh. Mensi. Oh, Bu Ya, Nace. ya. Habis itu Ibu Dede. Ibu Dede yang Bu huruf Dede. gede. Ah. Sama Bu Maria Ira. Bu Maria Ira ikut? Oh iya, Bu Ikut Maria nggak Ira coba? ya. Iya, iya, iya. Bu Maria Ira terus. Ini nggak tahu siapa ini terakhir. Pak Wahyu. Oh, enggak, Enggak Joli. ya, berarti Bu Joli Joli, aja ya? Pak Kecuali Tim terus baru Bu Ibu Sofi. Sofi. Oh iya. Pak Tim baru. Saya Oh mulai. iya. Oh iya, terima Saya ulang kasih ya Bu Ruth. urutannya ya. Saya ulang urutannya ya. Jadi Bu Ruth, Ya, lalu Bu DDP, lalu Ibu Nur, Ibu Mensi, Ibu Naceh, Ibu Dede besar, double Dede, lalu Ibu Maria, Joli, Pak Tim dan Bu Sofi. ya. Amin. Sekarang kami mulai. Ya, Wahyu 7, 8, dan 9. Saya mulai. Jadi Wahyu 7 ayat 1, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu
144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 5, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Amin. Ayat yang ke-6, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Amin. Wahyu 7 ayat 11. Ibu Dan Nur. semua ya. Ibu Nur dulu. Ibu Nur. Iya, ayat 11 Ya. sampai 15. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani siang malam dan siang malam di bait sucinya. Dan ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Amin. Ibu Mensi. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 8 ayat 1, materai yang ke-7. Ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Amin. Ibu Najeh. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. 6. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkannya ke bumi
Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Amin. Ibu Dede, Ibu double Dede. Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Amin. Ibu Maria. Ibu Maria di unmute. Ibu Maria Ira di unmute. Wahyu 8 ayat 3. Wahyu 8 ayat 13. 13. 13. Iya, Iya, 13. betul. Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala. Ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Wahyu 9 ayat 1, perikopnya sangkakala yang kelima. Ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Ayat 2, maka dibukanyalah lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ayat 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materi Allah di dahinya. Amin. Amin. Ibu Marina. Wahyu 9 ayat 5 sampai 10 ya? 5 ayat ya? Ya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Oh, belum ya? Belum. Ya. Terus Bu, kedengeran. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat 9. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ayat 9. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta
bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Amin. Amin. Cornelia mau ikut baca? Oh ya, oke, suara. Bu Sandra mau ikut baca ayat 11 sampai 15? Iya, boleh. Ayat 11 ya. Ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. 12 celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sangkakala yang keenam, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara, amin ya. Amin. Baik, saya sampai habis ya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dari belerang. 18, oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. 19, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Amin. Udah selesai ya Bu ayat Wahyu pasal 7 sampai 9. Saya serahkan sama Pak Tim untuk menyampaikan materi malam ini. Salam Pak Tim. Mana? Pak Tim, saya share ini. Pak Timnya udah ada belum? Ya, salam. Selamat Sudah malam. kelihatan ya? Shalom, Ya. Pak. Selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana pada malam hari ini kita bisa kembali di room Zoom ini dalam rangka bacaan kitab suci, khususnya adalah Wahyu 7 sampai 9. Gitu ya. Kita sudah membaca selesai dari Wahyu 7 sampai 9. Kemudian kita coba untuk mengekspos ayat demi ayat agar kita bisa memahami dengan bahasa kekinian ya, bahasa sekarang atau bahasa yang sederhana. Dalam ada banyak istilah-istilah dan istilah-istilah itu berkaitan dengan simbol-simbol berdasarkan penglihatan Rasul Yohanes. Jadi kadang-kadang memang kitab Wahyu itu tidak mudah dipahami. Oleh karenanya sangat penting untuk melihatnya secara teliti ya, pelan-pelan, ayat demi ayat. Mari kita lihat sekarang
satu demi satu. Mungkin langsung slide berikutnya. Terus, oke, ini deskripsi Wahyu atau manuskrip Wahyu. Ini harus diingatkan terus-menerus. Penulisnya adalah Rasul Yohanes, ditulis sekitar tahun 90 sampai 95 Masehi. Temanya adalah kedaulatan dan kemenangan Kristus memberi kekuatan di tengah penderitaan. Oke. Lanjut terus. Nah, pokok-pokok pengajarannya pertama menekankan kedaulatan Allah atas sejarah dunia serta alam semesta. Itu terdapat di pasal 4 ayat 1 sampai 11. Lalu berikutnya menggarisbawahi keilahian Yesus, nampak dengan jelas bahwa Allah yang berdaulat melaksanakan kehendaknya melalui anaknya Yesus yang adalah Allah yang sejati. Terdapat di pasal 1 ayat 8 dan juga pasal 22 ayat 13. Next. Terus Bu Yuli. Langsung slide berapa nih Pak, biar saya tahu. Ke slide ini ya. Bentar. Oke. Ini ya Pak? Atau dari sini? Ini? Oke, ya dari situ. Dari sini? Dari garis besar atasnya Ini? lagi. Lagi atasnya. Ini? Atas. Ini? Atasnya. Nah, ya oke. Itu. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penglihatan tentang surga. Itu di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 14. Lalu berikutnya juga sudah membahas bagian B itu. Diklik Bu. Nah, penglihatan ketujuh meterai. Itu di pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 5. Makanya tadi kita juga sempat membaca sedikit tentang meterai. Terus next. Nah, yang bagian C ini penglihatan ketujuh sangkakala. Nah, jadi ini sebenarnya hanya satu pokok saja atau satu garis besar, yaitu penglihatan ketujuh sangkakala. Namun penguraiannya setiap ayat itu lebih penting karena ada urutan-urutan. Ya, teruskan Bu. Kita akan lanjutkan. Yang D dan E itu masih yang akan datang. Waktu yang akan datang kita bahas. Bagian C, bagian D masih yang akan datang. Dan penutupnya juga masih yang akan datang. Mari kita lihat selanjutnya garis besar waktunya. Nah, supaya kita ngerti bahwa kitab Wahyu ini sebenarnya membicarakan peristiwa-peristiwa di surga dan juga peristiwa-peristiwa di bumi. Kalau kita perhatikan di situ ada meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. Itu berbicara tentang penghukuman Allah atas dunia ini, atas bumi ini. Ya, tapi di surga nanti penjelasannya lebih lanjut atau sudah disinggung kemarin di pasal 5, yaitu takhta pengadilan Kristus, perjamuan kawin anak domba, lalu pujian penyembahan. Namun di bumi terjadi penghukuman dan itu akan membunuh lebih dari separuh penduduk di dunia ini. Oke, nah setelah itu terjadi, maka kita melihat satu demi satu. Sekarang materai dulu ya, pasal 7 ayat 1 dan seterusnya. Materai ke-6 sudah dibuka. Dan yang membuka siapa? Yesus Kristus ya. Dan manusia di bumi berusaha bersembunyi dari Allah dengan berkata, siapakah yang dapat bertahan? Itu di ayat 12 sampai ayat 17. Siapakah yang dapat bertahan? Ya. Kemudian ayat 2-nya, sebuah meterai pada sebuah gulungan kitab atau dokumen
mengidentifikasi dan melindungi isinya. Nah, terus Bu, satu-satu. Kemudian ayat 3 dari pasal 7, meterai Allah ditaruh pada dahi hamba-hambanya. Tadi sudah dibaca ya. Meterai itu benar-benar berlawanan atau bertentangan dengan tanda binatang yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 16. Yaitu triple snake itu loh. 6, 6, 6 ya. Itu sangat berbeda. Yang dimeteraikan di situ adalah, atau yang ditaruh di dalam dahi itu adalah meterai dari Allah. Tetapi kemudian antikris dan iblis itu menirukannya, gitu ya. Jadi sangat berbeda. Lalu pasal 7 masih pasal 7 ayat 4 sampai 8 ada angka yang disebutkan di situ 144.000. Dan kemudian diperinci di situ, maksudnya adalah 12 suku. 12 suku itu artinya 12 kali 12 kali 1000. Itu sama dengan 144.000. Yang melambangkan kelengkapan sebenarnya, bukan persis akan dibawa dengan selamat kepadanya, tak seorang pun akan diabaikan atau dilupakan. Oke. Lalu ayat 9, siapakah kumpulan besar orang banyak? Ini beberapa penafsir mengidentifikasi mereka sebagai para martir yang digambarkan dalam pasal 6 ayat 9. Mereka mungkin juga kelompok yang sama dengan 144.000. Itu terdapat di pasal 7 ayat 4 dan sampai 8. Lalu perhatikan di situ ada 144.000 orang yang diberi meterai oleh Allah sebelum masa penganiayaan besar. Nah, itu artinya kalau kita simpulkan seperti siapa sih yang dimasukkan 144.000 itu adalah para saksi Kristus atau pemberita Injil dari bangsa Israel. Jadi nanti bangsa Israel itu banyak yang bertobat, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jumlah mereka itu 144.000 itu menjadi penginjil yang akan menginjil, akan menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi dahsyat sekali ya, kalau orang Kristen menginjil dari berbagai bangsa dan suku, itu ya sampai sekarang, sehingga jumlah orang Kristen di seluruh dunia sekarang sudah mencapai 2,5 miliar. Tetapi ketika nanti bangsa Israel memberitakan Injil, mungkin akan lebih dari itu ya hasilnya, akan lebih banyak lagi gitu ya. Artinya lebih dari 2,5 miliar gitu hasilnya. Kalau 144.000 ini menjadi pemberita Injil dan keliling dunia gitu. Tapi mereka nanti akan teraniaya gitu ya. Terus Bu, selanjutnya ayat 10. Nah, kita perhatikan ayat 10. Mungkin aja yang tolong saya mulai dari sini, kita akan lihat lebih rinci. Ayat 10 bisa dibacakan Bu Joli atau siapa ya? Saya mencoba. Oke. Ayat 10. Burut baca, Burut. Suaranya udah kedengeran. Burut baca. Ayat 10, pasal 7 ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Ya. Nah, ini di ayat 10 ini semacam tersirat bahwa manusia mencoba berbagai metode untuk menyingkirkan rasa bersalah akibat dosa. Seperti berbuat baik, mengejar ilmu, dan bahkan melemparkan kesalahan pada orang lain. Tetapi di ayat 10 ini, kumpulan besar orang di surga memuji Allah dengan mengatakan bahwa keselamatan berasal darinya dan dari anak domba. Jadi
inilah yang menyebabkan kita harus ngerti konsep anugerah ya. Jadi sebenarnya seluruh perbuatan baik itu tidak akan bisa membuat orang mempunyai syarat atau memenuhi syarat untuk masuk surga. Jadi perbuatan baik tidak bisa menjadi tiket untuk kita masuk surga. Melainkan anugerah Allah karena keselamatan itu berasal dari anak domba itu. Gitu. Next, Bu. Silakan. Nah, ayat 14. Ini langsung lompat ayat 14. Karena ayat yang 11 dan sampai 13 itu merupakan penjelasan dari ayat 10 tadi. Kesusahan yang besar. Di situ disebutkan kesusahan yang besar. Mari Bu dibaca lagi ayat 14. Ya. Ayat 14. Pasal 7 ayat 14 demikian firman Tuhan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, kesusahan yang besar yang disebutkan di ayat itu telah dijelaskan dengan beberapa cara ya. Sebagian orang percaya bahwa itu mengacu pada penderitaan umat percaya pada segala zaman. Jadi sudah sejak abad pertama, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu memang menderita aniaya. Kalau kita lihat sejarah pun demikian. Sehingga tafsir itu tidak sepenuhnya salah. Nah, ada benarnya begitu ya. Kemudian beberapa orang menganggap bahwa ada suatu masa kesusahan besar khusus yang masih akan terjadi kelak di kemudian hari. Nah, dalam hal ini pun kita harus menyimpulkan bahwa dalam hal manapun ya, mau yang sudah terjadi sejak awal orang-orang percaya Kristus teraniaya, dan masa yang akan datang pada suatu hari ada masa tertentu orang juga akan menderita, kita tetap percaya ya, bahwa orang-orang percaya itu dimampukan untuk melewati masa-masa penderitaan dengan tetap setia kepada Allah. Karena di dalam konsep keselamatan itu ada istilah perseverance of the saint, itu adalah ketekunan orang kudus. Ya, orang kudus itu akan mempunyai kemampuan untuk bertekun, untuk setia sampai akhir, sampai mati, bahkan sampai kehilangan nyawa. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita sudah diselamatkan. Next. Ayat 16 sampai 17. Silakan dibaca lagi, Bu. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17, sebab ada anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, ini adalah suatu penghiburan ya, Bu ya. Ya. Allah akan menyediakan kebutuhan anak-anaknya di rumah kekal, di mana tidak akan ada lagi lapar, haus, atau rasa sakit. Dan Dia ya, yang mengembalakan kita itu, yaitu anak domba Allah, berarti maksudnya adalah Yesus Kristus, akan menghapus semua air mata. Artinya kita yang pernah bersedih karena di dunia penuh dengan problem kehidupan, penuh dengan penderitaan dan aniaya, maka ketika kita berjumpa dengan Kristus nanti, benar-benar kita akan digembalakan, segala kebutuhan kita akan dipenuhi, tidak ada rasa lapar, rasa haus, dan rasa sakit lagi, dan Dia menghapus semua air mata. Itu sebuah penghiburan. Ini penghiburan bagi kita yang sekarang mengalami penderitaan juga. Jadi pada waktu kita mengalami penderitaan, ingat kalimat yang diucapkan oleh Paulus, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang sebenarnya tidak akan sebanding dengan sukacita, damai sejahtera yang dikaruniakan Allah nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus. Next.
Lalu pasal 8 sekarang ya. Ayat 1. Silakan mungkin bisa dibacakan lagi. Saya ya, Pak. Ya. Ayat 8 pasal 8 ayat 1 meterai yang ke-7. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2, lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Oke. Ada kesunyian di surga. Ini menarik ini. Jadi Rasul Yohanes itu melihat ada kesunyian di surga sekitar setengah jam. Nah, ingat ya, surga itu kan dimensinya dimensi kekekalan, nggak ada saat dan waktu sebenarnya. Tetapi ingat bahwa penglihatan itu diberikan kepada Rasul Yohanes yang masih tinggal di bumi. Sehingga diperkirakan kesunyian itu terjadi sekitar setengah jam. Ya, dengan segala aktivitas yang berlangsung di sana, di surga itu, jeda dramatis ini pasti merasa lama sekali. Selama waktu itu, ya, satu-satunya kegiatan adalah doa-doa orang kudus. Itu terdapat di ayat 3 sampai 4. Ya, bisa dibacakan. Ayat 3 sampai 4. Sampai 4. Ya. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan. Mungkin dari ayat 3. Ayat 3 ya. Ayat 3, ya. Maaf. Maka datanglah ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amin. Ya, menarik kan? Jadi ini semacam ada jeda kira-kira setengah jam, dan satu-satunya kegiatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu adalah doa orang kudus. Nah, kemudian di ayat 3 dan 4 tadi dijelaskan bahwa ada kemenyan pedupaan yang dibakar, kemudian ada kemenyan yang asapnya membubung ke atas dan sampai di surga, dan asapnya itu berbau harum, gitu ya. Nah, itu ingin mengingatkan kita orang percaya ya hari ini dan seterusnya betapa pentingnya doa orang kudus itu. Nah, lalu ayat 1 dan 2 ini juga masih ayat 1 dan 2 belum ya. Ketika meterai ke-7 dibuka, 7 penghukuman melalui sangkakala dinyatakan. Dengan cara yang sama, sangkakala ke-7 akan mengumumkan 7 penghukuman melalui cawan. Jadi ketika sangkakala Allah ke-7 dibuka, maka penghukuman melalui cawan. Jadi penghukumannya itu meningkat gitu ya. Meterai ke-7 dibuka sangkakala pertama, itu penghukuman meningkat. Lalu sangkakala ke-7 cawan dibuka. Cawan yang pertama dibuka, itu peningkatan penghukuman. Sampai kalau dihitung nanti separuh dari penduduk bumi ini akan terbunuh gitu ya. Next. Nah, ayat 3 sampai 5, sebuah pedupaan penuh arang tadi membara dipakai dalam ibadah di bait suci. Kemenyan dituangkan di atas arang itu dan asapnya yang berbau harum naik, yang melambangkan doa-doa umat percaya naik kepada Allah. Nah, itu juga merupakan pengulangan penglihatan ini, dan bisa disebut pengutipan atau bagaimana, tapi ini kan penglihatan. Itu mengingatkan kitab Keluaran 30 ayat 7 sampai 9. Itu bisa dicek. Dan memang itulah sebabnya kenapa bait Allah itu yang mendesain dan yang mengatur itu Tuhan sendiri,
walaupun melalui para ahli yang waktu itu memang diberi kehormatan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Begitu. Next. Oke. Ayat 6. Itu ada sedikit poin-poin ya. Tiupan sangkakala mempunyai 3 tujuan. Pertama, memperingatkan bahwa penghukuman adalah pasti. Jadi penghukuman itu bukan hanya gertak sambal gitu atau ancaman gitu, tapi benar-benar dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua adalah memanggil kekuatan-kekuatan baik dan jahat untuk bertempur. Jadi rupanya yang namanya perang Baratayuda dalam dunia global ini memang ada. Jadi pihak yang jahat juga dipanggil, pihak yang baik juga dipanggil, dan terjadilah peperangan. Dan siapa pihak yang jahat dan baik itu? Kalau kita melihat nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, ya orang-orang baik itu orang-orang percaya. Dan diperinci menurut kitab Wahyu nanti kita ketemu ada 2 bangsa atau 2 kelompok manusia yang mempunyai kesaksian Yesus. Yaitu yang pertama adalah gereja. Dan gereja itu berarti bangsa-bangsa dan suku-suku di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah Israel. Yang tadi disebutkan dimeteraikan sebanyak 144.000. Nah, itu disebut orang-orang baik. Jadi nanti orang-orang percaya bergabung sama orang-orang percaya di Israel, lalu kekuatan jahat juga dipanggil untuk suatu peperangan atau pertempuran yang sangat sengit dan hebat gitu, yaitu yang disebut perang Armageddon. Lalu yang ketiga, pengumuman kembalinya sang raja, sang Mesias. Ini berarti kedatangan Kristus kedua kali ya. Ini mendorong kita untuk memastikan bahwa iman kita melekat kokoh pada Kristus. Karena nanti Yesus akan datang kembali dan sesuai dengan janjinya tersebar di berbagai ayat perjanjian baru. Contohnya Kisah Rasul pasal 1 ya. Itu juga menjanjikan demikian pada waktu Yesus mau naik ke surga, bahwa Yesus akan datang kembali seperti dengan cara yang sama ya, seperti cara itu pada waktu dia naik ke awan-awan itu. Ya, ini nanti akan datang di awan-awan juga dan akhirnya datang menginjakkan kakinya di muka bumi ini gitu ya. Dan itu untuk sebuah peperangan, yaitu Yesus sendiri akan berdiri sebagai Mesias, penyelamat 2 golongan bangsa-bangsa. Yang pertama adalah bangsa Israel, yang kedua adalah gereja yang akan diperangi oleh antikris gitu ya. Nah, itu mendorong kita untuk benar-benar iman kita hari-hari ini harus dihidupi maksud saya begitu ya. Baik, next. Masih pasal 8 ayat 7 sampai 12. Silakan Bu Sofi mungkin baca. Gimana, Pak? Pasal 8 ayat 7 ya. sampai 12. Silakan dibaca. Oh iya. Ayat 7 sampai 12. 12 aja ya? 7 sampai 12. Oh, pasal 8. Ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkalalanya dan terjadilah hujan, es, dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Mereka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ayat 8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkalalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jauhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab
sudah menjadi pahit. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Amin. Serem. Mengerikan ya. Penghukuman Allah ini mengerikan nanti. Orang lain bisa menyebut istilah ini kiamat. Tapi kalau kita menyebutnya sesuai dengan kitab Wahyu, yaitu penghukuman Allah yang dahsyat, ya. Karena hanya sepertiga dari bumi yang dihancurkan oleh penghukuman melalui sangkakala ini, bahwa ini hanyalah sebagian penghukuman dari Allah. Murka penuhnya belum dilepaskan. Nanti kita akan lihat bahwa itu sampai mencapai lebih dari separuh penduduk bumi ini terbunuh. Kita ingat ya bahwa akhir zaman itu Yesus sendiri mengkhotbahkan atau mengajarkan begini, akan terjadi seperti zaman Nuh. Ingat ya, zaman Nuh itu satu keluarga aja yang diselamatkan. Setelah binatang-binatang yang dibawanya di bahtera itu kan, yang lain dimusnahkan dengan air bah. Jadi Tuhan betul-betul tidak menyayangkan. Bahkan sebelumnya Tuhan mengatakan telah menyesal menciptakan manusia ya. Menyesal itu bukan seperti menyesalnya kita ya, tapi karena murka gitu ya. Itu beda sekali gitu. Nah, itu Ibu sekalian kita harus tahu bahwa murka Allah itu benar-benar akan dinyatakan. Makanya kalau sekarang ada orang yang begitu jahat, ya mereka belum tahu bahwa suatu hari mereka akan ditimpa murka Allah gitu ya. Next Bu, silakan. Nah, ini ayat 13. Ini bagian akhir dari pasal 8. Silakan dibaca ayat 13. Saya baca ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Oke. Ini sebenarnya merupakan kutipan ya. Jadi sudah pernah ditulis oleh Habakuk sebagai sebuah nubuatan begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan Habakuk memakai gambaran seekor raja wali ya untuk melambangkan kecepatan dan kehancuran. Itu di Habakuk 1 ayat 8. Ya. Nah, gambaran di sini juga tentang seekor raja wali. Dalam terjemahan baru, burung nasyar, istilah yang dipakai. Yang terbang di atas seluruh bumi, memperingatkan tentang kengerian yang akan datang. Ya. Nah, meskipun orang-orang percaya dan juga orang-orang tidak percaya mengalami kengerian yang digambarkan dalam ayat 7 sampai 12 tadi, mereka yang diam di atas bumi adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang percaya kemana? Ya sudah diangkat, ya. Atau sebagian masih di bumi, tapi diberikan kekuatan untuk berjuang dan untuk bertahan, gitu ya. Lalu akan mengalami bencana rohani ini dari 3 penghukuman melalui sangkakala berikutnya. Allah sudah memberikan jaminan perlindungan dari bencana rohani bagi umat percaya. Nah, itu kenapa ada istilah rohani? Jadi orang yang tidak percaya itu akan terus mengeraskan hatinya. Sementara yang percaya itu hatinya betul-betul lembut sehingga mempunyai kepekaan terhadap Tuhan. Itu fakta secara rohani. Namun nanti akan menjadi dasar untuk orang dihukum atau tidak dihukum itu kondisi rohaninya begitu. Next, sekarang pasal 9. Ada banyak pelajaran penting di kitab Wahyu ini. Mari kita baca lagi pasal 9 ayat 1. Silakan, mungkin gantian atau siapa lagi? Boleh. Pasal 9 ayat 1. Siapa? Silakan Bu Sofi. Bu Sofi baca terus saja. Oh ya. Sangkakala yang kelima. Lalu
ayat 9 pasal 9 ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke Ke atas atas. bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Oke. Ini tidak dijelaskan, tidak diketahui apakah bintang yang jatuh dari langit ini iblis, malaikat yang jatuh, Kristus, atau malaikat yang baik. Tapi hampir bisa dipastikan bahwa ini adalah malaikat yang baik. Karena kunci lubang jurang maut lazimnya akan dipegang oleh Kristus. Itu terdapat di pasal 1 ayat 17 sampai 18. Itu bukti internal dari kitab Wahyu ini. Dan untuk sementara ini diberikan kepada makhluk lain dari langit ini. Jadi ini adalah malaikat yang baik. Juga kita nanti bisa melihat di pasal 20 ayat 1. Mungkin bisa diincang sebentar ya. Pasal 20 ayat 1. Pengurus ke belakang. Wahyu 20 ayat 1. Ya. Kerajaan 1000 tahun, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Amin. Nah, jadi kunci yang dipegang oleh Yesus Kristus itu ternyata juga bisa diberikan kepada malaikat yang baik. Yaitu kalau tidak salah namanya Mikael gitu ya. Yang akan membuka kunci jurang maut untuk memenjarakan iblis selama bertahun-tahun. Di situ disebutkan 1000 tahun gitu ya. Luar biasa. Oke, next. Langsung lompat ayat 3. Nah, di situ dikaitkan lagi dengan hari Tuhan ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Silakan ayat 3 dibaca. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, tadi Nabi Yoel menggambarkan wabah belalang sebagai pertanda tentang hari Tuhan, yang berarti hukuman Allah akan datang. Itu terdapat di Yoel 2 ayat 1 sampai 10. Mungkin nggak usah dibaca, tetapi itu merupakan nubuatan ya, bahwa hari Tuhan itu akan ditandai oleh binatang yang bernama belalang itu sebagai pertanda hari Tuhan, yaitu hari yang dahsyat. Jadi kalau sudah ada istilah hari Tuhan itu berarti bisa disebut kiamat atau disebut penghukuman murka Allah yang dahsyat gitu ya. Lalu kita lompat ke ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya. Abaddon maupun Apollyon itu adalah roh-roh jahat yang diberikan nama dalam bahasa Ibrani dan Yunani, tapi pengertiannya adalah pembinasa, begitu. Gitu. Langsung kita lompat lagi. Ayat 13. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Oke. Jadi sekali lagi bahwa ayat-ayat yang ditulis di kitab Wahyu berdasarkan penglihatan Rasul Yohanes itu sebenarnya banyak hal yang merupakan pengulangan dari perjanjian lama. Contohnya mezbah di bait suci memiliki 4 proyeksi atau 1 di setiap sudut dan semuanya disebut tanduk mezbah. Itu terdapat di Keluaran 27 ayat 2. Jadi sekali lagi kalau kita membaca Alkitab kemudian sampai di kitab Wahyu, kita jadi disuruh lagi untuk melihat referensi di perjanjian lama. Jadi penting sekali. Bait Allah itu tidak akan pernah boleh dilupakan begitu ya. Walaupun pengertiannya itu justru makin meningkat. Kalau bait Allah di perjanjian lama kan memang benar-benar bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi dalam perjanjian baru diberikan makna baru, yaitu tubuh atau hidup orang percaya
yang di dalamnya menjadi tempat tinggal atau kediaman Roh Kudus gitu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus gitu ya? Itu dalam 1 Korintus berapa itu? 14 atau 16 itu. Oke. Lalu ayat 14. Ayat 14, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkalanya itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, ini malaikat dalam ungkapan keempat malaikat di sini berarti malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat yang nanti akan menjadi pemimpin dalam peperangan yang dahsyat namanya peperangan Armageddon. Next. Ayat 15. Silakan ayat 15 dibaca. Ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sepertiga dari umat manusia. Di sini sepertiga dari umat manusia dibunuh. Dalam pasal 6 ayat 7 sampai 8, seperempat dari umat manusia dibunuh. Jadi lebih dari separuh umat manusia di dunia akan terbunuh oleh penghukuman besar Allah yang dahsyat itu. Ini jadi ingat ya bahwa penghukuman itu mulai dari meterai, sangkakala, cawan itu selama 7 masa disebutkan itu akan terjadi yang namanya bencana, yang namanya kelaparan yang kemarin sudah saya sebutkan dengan pertama munculnya kuda putih dan penunggangnya, lalu kuda hitam, lalu kuda merah itu peperangan, lalu kuda hitam itu berbicara tentang kematian, kelaparan, kemudian kematian karena lapar, kemudian hijau kuning itu tentang wabah penyakit. Itu dahsyat sekali. Nah, tapi kalau kita melihat Alkitab, khususnya nubuatan Daniel itu berarti terjadi selama 7 masa itu. 7 masa. Itu masa kesukaran besar. Nah, jadi sekali lagi bahwa manusia di bumi ini atau penduduk di bumi ini lebih dari separuh itu akan terbunuh. Next. Ayat 16, silahkan dibaca. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Baca Bu Marina. Bu Marina udah Aku yang baca. baca. Aku yang Iya, baca. iya, suaranya udah kedengeran. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Terus? Oh ya, udah. Nah, ini kan penglihatan Yohanes ya. Yohanes pasti ketakutan luar biasa ya melihat jumlah besar pasukan berkuda. Sampai berapa itu? 20.000 laksa. 20.000 laksa pasukan berkuda. Di zaman Yohanes itu pasti nggak kebayang seberapa banyaknya gitu ya. Laksa loh, 20.000 laksa. Tetapi kalau kita melihat ya di zaman sekarang itu ya, sebanyak ini dalam satu angkatan itu luar biasa banyak. Nah, tapi pada zaman kini kan ada negara-negara, ada sekutu-sekutu yang bisa dengan mudah mengumpulkan tentara sebanyak ini. Ya, laskar besar ini mungkin dipimpin oleh bukan mungkin ya, laskar ini besar ini dipimpin oleh 4 roh jahat tadi akan dilepaskan untuk menghancurkan sepertiga penduduk bumi. Tetapi penghukuman masih belum selesai. Ingat ini masih sangkakala loh, masih cawan masih belum ditumpahkan gitu ya. Itu berbicara penghukuman yang lebih dahsyat lagi gitu. Next. Ini mungkin slide yang terakhir kali ya. Oke. 20-21. Ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ayat 21, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Nih, lihat nih ya, kejahatan. Kalau ada orang yang berpikir bahwa dosa itu hal yang ringan atau yang sederhana, itu kesalahan besar. Ternyata dosa itu karakteristiknya begitu luar biasa.
sehingga mencengkeram manusia itu sedemikian hebat. Di sini disebutkan orang-orang ini begitu keras hatinya, sehingga malapetaka pun yang dahsyat itu tidak menggerakkan mereka datang kepada Allah, nggak menyebabkan mereka mau bertobat. Jadi walaupun bencana datang, nggak bertobat. Contohnya aja kemarin waktu pandemi COVID-19 itu, uangnya itu masih bisa dikorupsi. Ya kan? Berarti kan manusia itu begitu luar biasa kalau namanya sudah jahat itu. Ya, bencana pun tidak membuat mereka takut, ya, nggak membuat mereka takut. Gitu. Bencana yang hebat itu nggak membuat mereka takut, malah semakin mengeraskan hati. Nah, ini bukti bahwa orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah itu betul-betul dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh setan, sehingga dengan kemampuannya sendiri manusia tidak mungkin bisa beriman kepada Kristus. Namun kita yang dipilih itu hati kita betul-betul dilunakkan, dilembutkan, sehingga tidak perlu sampai malapetaka, nggak perlu sampai kedahsyatan murka Allah, kita pun dibuat bertobat oleh Tuhan, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Begitu Ibu sekalian, sebagai ayat penutup, silahkan ini Jesus as commander. Jadi kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah seorang komandan nantinya itu ya, yang akan memimpin perang yang dahsyat, namanya peperangan Armageddon. Ayat yang penutup ini selalu akan kita lihat setiap pertemuan ya. Kita baca bahkan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Puncaknya perang Armageddon ya, gitu. Perang yang dunia ketiga gitu ya. Ya, sosok yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu seperti itu gambarannya. Ini hanya saya lihat saya dapatkan di di Google ya. Tapi semoga saya nggak melanggar hak cipta orang. Tapi ini gambaran yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Begitu Ibu sekalian, semoga apa yang saya uraikan ini akan terus mendorong kita untuk kita semakin cinta Tuhan, dan cinta Tuhan diekspresikan dengan cara mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Allah, ya, surat-surat penting dari Tuhan yang harus kita baca, gitu ya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Saya kembalikan ke moderator ya, sama Bu Sofi. Bu Sofi cantik. Yep. Terima kasih Pak Tim uraiannya. Terima kasih Ibu. Saya minum kopi dulu. Santai Pak, boleh. Relax. Silakan Ibu kesempatannya untuk bertanya. Materinya agak susah menurut saya. Enggak. Baik, saya sambil ini kita ngobrol relax ya. Boleh ya Pak Sofi ya Pak Tim. Jadi gini Pak Tim, sebenarnya ya setelah saya ikuti tadi saya berpikir begini. Jadi sebenarnya penghuni surga itu siapa sih gitu ya? Karena kalau dipikir-pikir nih, kalau misalnya kita bilang itu adalah orang benar, apa benar 100% kita itu sendiri adalah orang benar ya? Kita punya banyak hamba Tuhan, banyak pendeta. Bahkan ada yang bilang, siapa sih isi di neraka? Itu banyak yang bilang bahwa isi neraka itu banyak bilangnya pendeta. Nah, itu contoh. Padahal pendeta itu adalah hamba Tuhan, iya kan? Nah, jadi kalau itu kan tadi udah penglihatan surga. Nah, ada nggak sih penglihatan sebenarnya siapa sih di dalam di surga itu isinya berapa persen dibanding neraka? Kan gitu. Ya. Karena kalau kita bilang kita orang suci, enggak. Pasti di dalam kelakuan kita walaupun kita sedang berusaha menuju hidup benar, pasti ada nyeleneh-nyelenehnya gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi saya penasaran gitu kan sebenarnya yang benar-benar disebut masuk ke surga itu seperti apa sih gitu? Karena orang benar pun selama kita masih hidup di dunia, karena kita memang hidup masih dengan daging, itu pasti ada gitu loh, melakukan perbuatan dosa yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita lakukan, dan malah mungkin kita sudah tahu ya kita tetap lakukan karena enak kan, mungkin begitu ya. Dosa itu kan nikmat ya kan ya, karena berhubungan dengan kedagingan manusia kan.
Seperti itu. Nah, terus yang terkait dengan sangkakala itu saya pikir, Pak, kayaknya juga sudah terjadi kan ya hukuman-hukuman itu ya. Misalnya kayak sangkakala yang mana? Lalu malaikat pertama contohnya misalnya kayak hujan api, hujan es, lalu belalang, seperti itu gempa bumi, banjir. Saya kira itu bagian dari apa penghukuman terhadap ketujuh sangkakala sangkakalanya ya. Kita keenam sangkakala yang sudah kita bahas ini ya. Saya pikir sudah terjadi begitu loh. Penghukuman-penghukuman ini sebenarnya gejala-gejalanya itu sudah terjadi dari dulu seperti gempa bumi itu memang sudah ada banjir ya. Lalu misalnya apalagi nih hujan terbakar dan segala macam. Saya lihat itu ada bahkan di Sumba itu ya. Itu kan ada tuh yang belalang. Jadi ada satu perkampungan itu memang oh pernah saya ke sana itu diserbu dengan belalang banyak banyak banget. Jadi satu satu tempat itu kalau udah diserbu oleh belalang itu semua mati persawahannya itu jadi tidak bisa melakukan apa-apa karena diserbu oleh banyak sekali belalang dan itu menyerbu ada satu perkampungan seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu gejala alam atau memang sebenarnya itu adalah penghukuman dari Tuhan. Nah, contoh-contoh yang seperti itu gitu loh. Jadi antara alam atau gimana gitu ya. Jadi tapi menarik sih ini mengenai penghukuman-penghukuman ini. Itu gimana Pak Tim? Tadi itu yang soal surga itu tadi loh saya penasaran. Jadi ada dua hal ya yang Ibu Joli share tadi. Yang pertama, siapa sih penghuni surga itu? Toh tidak ada seorang pun yang sempurna yang memang layak untuk menjadi penghuni surga kan begitu. Tidak seorang pun benar. Nah, makanya ada istilah dibenarkan. Jadi di dalam konsep pemilihan Allah namanya predestinasi, Bu. Gitu ya. Tidak mudah, itu di Efesus 1. Kalau kita membaca Efesus 1 ayat 3 dan 4 kita ketemu itu bahwa Tuhan itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Coba Ibu baca dulu. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Ya. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di dalamnya, di hadapannya. Amin. Oke, itu kalau diteruskan itu makin jelas itu. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, dan luar biasa kita di sini menemukan konsep predestinasi. Dalam kasih tapi ya, dalam kasih menentukan kita menemukan konsep pemilihan. Jadi kita tuh sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau orang sudah dipilih, itu berarti unconditional election. Jadi tanpa syarat. Jadi unconditional itu artinya ya tidak ada prakondisi. Wong dunia aja belum dijadikan kok. Gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan sudah menentukan orang-orang yang akan dipilihnya. Nah, orang-orang yang dipilihnya ini yang kemudian akan bertobat. Pasti dalam perjalanan hidupnya ada fase di mana orang tersebut bertobat. Kenapa bertobat? Karena dipanggil, calling, dipanggil oleh Tuhan. Nah, kemudian bertobat. Nah, pertobatan itu menyebabkan dia mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru menyebabkan orang itu berseru bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu imannya terjadi dalam orang itu. Nah, itu namanya pertobatan, calling, panggilan, kemudian pertobatan, kemudian lahir baru. Itu merupakan paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan di dalamnya ada iman kepada Yesus Kristus. Makanya ada istilah berangkat dari iman atau bertolak dari iman. Kemudian menuju iman atau memimpin kepada iman. Itu maksudnya orang-orang yang dipilih. Begitu, Bu. Sehingga siapa yang menjadi penghuni surga? Yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, ketika orang-orang dipilih, kemudian dibenarkannya,
maka orang itu pasti akan dikuduskannya. Dan proses pengudusan itu terjadi pada waktu kita masuk proses pemuritan atau proses pembacaan Alkitab seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang dikuduskan apanya? Ya secara faktual, yaitu pikiran kita. Apanya lagi? Ya seluruh jiwa kita ini dikuduskan. Dari hari ke hari semakin suci dan semakin sempurna. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus melalui di dalam diri kita yang sudah dimeteraikan dalam diri kita. Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Lalu firman-Nya itu selalu menjadi lentera, menjadi terang dalam hidup kita. Nah, akhirnya kita benar-benar dilayakkan secara fakta, nyata, kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu memang pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya yang terus bekerja dalam kehidupan kita, tidak pernah henti sampai kita menghadap Tuhan. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa sih sebenarnya penghuni surga ya? Orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan. Orang-orang yang mengalami justification, orang-orang yang mengalami sanctification, itu yang dilayakkan untuk menjadi penghuni surga. Itu Bu Joli yang pertama. Yang kedua tadi apa Bu? Tentang sangkakala ya. Kedahsyatan Iya, Allah. betul. Kedahsyatan penghukuman Allah. Sangkakala. Ada dua tafsir. Yang pertama, memang sudah terjadi sejak abad awal karena orang-orang Kristen selalu menghadapi penganiayaan. Kan banyak di dalam sejarah kan. Contohnya, abad-abad awal itu orang-orang Kristen sudah dianiaya oleh kaisar Romawi. Kemudian yang di Yerusalem itu ada seorang gubernur yang bernama Pilatus. Kemudian setelah itu ada seorang jenderal bernama Titus. Itu sudah penganiayaan terus terjadi di tahun 70 Masehi. Dan nanti lebih dasar lagi di zaman Kaisar Nero. Namun penganiayaan itu tidak menyurutkan semangat untuk memberitakan Injil kan. Nah, kemudian sampai suatu hari Roma itu menerima Kristen sebagai agama negara. Tapi juga itu tidak menyebabkan kebangunan rohani yang dahsyat, karena setelah menjadi agama negara orang diwajibkan beragama Kristen, tapi kenyataannya malah justru merusak sendi-sendi iman Kristen. Lalu muncullah masa kekelaman yang terjadi sejak abad 3 sampai abad 15. Itu kan mengerikan sekali. Nah, kita lihat bahwa di sekian abad itu, 11 abad itu, penganiayaan itu terus terjadi. Makanya tafsir yang pertama juga nggak salah. Tapi tafsir yang kedua, bahwa akan ada suatu masa yang sukar. Nah, disebutkan dengan istilah 7 masa, itu dasar sekali. Makanya ada tanda sangkakala, ada materai dulu, kemudian sangkakala, kemudian cawan. Itu dasarnya luar biasa. Kalau yang sudah terjadi kan tidak membunuh manusia sampai separuh kan, gitu loh. Tapi yang nanti itu di peperangan yang dahsyat di mana murka Allah ditumpahkan, itu sampai lebih dari separuh penduduk bumi ini akan terbunuh, gitu Bu. Jadi dua-duanya benar menurut saya tafsir itu. Ya. Iya, Pak. Maaf, Pak, saya mungkin ini terkait yang tadi itu loh. Tadi kan Bapak bilang penghuni surga itu kan yang apa tadi dibenarkan, dikuduskan. Terus tadi kan ada kata-kata lahir baru ya. Mungkin untuk gereja seperti karismatik, GPDI ya, atau yang sejenisnya, mungkin ya lahir baru itu eh, sudah terbiasa gitu ya, kita sudah tahu maksudnya. Nah, tetapi saya mau tanya bagaimana dengan misalnya kayak gereja Protestan ya. Misalnya begini nih contoh, saya punya kerinduan agar suami saya juga mengalami yang namanya lahir baru. Kami ini kan latar belakang gereja Protestan kan. Nah, saya punya kerinduan agar ibu saya gitu, suami saya juga ya, yang kami latar belakang Protestan ini juga mengalami kelahiran baru sebagaimana saya sudah mengalami gitu. Karena latar belakang saya memang dulu karismatik. Ketika menikah, kemudian saya ikut suami memang ke gereja Protestan kan seperti itu. Nah, saya tahu yang namanya mengalami lahir baru dan saya dapat tahu bagaimana rasanya cinta mula-mula itu. Nah, saya menceritakan itu kepada suami gitu kan. Tapi saya tidak memaksa dia, kamu harus begini, enggak. Karena saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi, yaitu tadi, di gereja Protestan kan, mereka
kalau menurut saya ya, sepertinya lahir baru itu tuh tidak terbiasa dibahas, sehingga itu tadi larinya ke itu tadi. Apakah mereka yang gereja Protestan itu apakah bagian daripada yang dipilih, dibenarkan dan dikuduskan? Karena mereka sendiri di gereja saya sendiri tidak ada kata-kata lahir baru, gitu. Nah, seperti itu, Pak. Roh Kudus Ya, aja jarang dibahas. Nah, contohnya begitu. sebenarnya malah justru yang awal-awal membahas dan menjelaskan atau mendefinisikan kelahiran baru itu justru gereja Protestan, Bu. Kita harus ingat bahwa tahun 1517 itu kan terjadi yang namanya reformasi. Nah, pada saat terjadi reformasi itu kemudian muncul tokoh-tokoh yang luar biasa, Martin Luther misalnya. Kemudian kita ingat lagi yang paling dahsyat seorang teolog itu namanya Calvin, John Calvin. Itu menjelaskan tentang Ordo Salutis gitu. Nah, Ordo Salutis itu pertama tentang tadi itu yang saya sebut dengan istilah predestinasi atau pemilihan itu dari Protestan loh. Kemudian setelah itu dari pemilihan itu karena Tuhan sudah pilih, maka orang itu mengalami pemanggilan Tuhan. Nah, dipanggil oleh Tuhan. Itu secara rohani, ini peristiwa rohani nih, peristiwa spiritual. Nah, kemudian secara spiritual mendengar, kemudian orang itu bertobat, lalu lahir baru. Lahir baru itu hidup secara spiritual, ya, secara rohani. Nah, karena dia hidup, maka dia mau diberikan kemampuan untuk merespon atau menanggapi firman Allah itu. Nah, itu namanya iman. Nah, itu muncul di iman. Nah, setelah iman, maka orang itu mengalami yang namanya pembenaran. Dibenarkan, diperhitungkan sebagai orang benar, lalu dikuduskan. Terus proses sampai akhirnya glorification. Jadi kalau kita perhatikan itu ada 3 dimensi setidaknya ya. Pertama adalah pembenaran, yang kedua adalah pengudusan, yang ketiga adalah pemuliaan, gitu ya. Justification, sanctification, glorification. Itu justru orang-orang Protestan yang menjelaskan itu. Namun ini ya, dalam perkembangan dan perjalanan gereja, ya mulai dari abad 15 itu sampai abad 19, itu kan masa modern namanya, Bu. Sehingga ada absolut atau kemutlakan kebenaran itu terus didengungkan. Ya toh? Tuhan dan firman-Nya itu mutlak benar gitu. Tapi kita jangan lupa sekarang ini justru masuk ke masa postmodern. Nah, postmodern itu kapan? Mulai abad 19. Nah, mulai abad 19 itu muncullah yang namanya Pentakosta karismatik, ya kan? Nah, disitulah mulai muncul gerakan-gerakan rohani yang kita sebut dengan istilah kebangunan rohani misalnya, gitu ya, mengutamakan ekspresi bagaimana orang memuji Tuhan dengan sukacita, ya, tepuk tangan, kemudian keluar bahasa roh dan segala macam. Nah, ini problemnya. Sehingga seolah-olah gereja Protestan itu tertutup gitu, kalah dengan gerakan karismatik dan Pentakosta. Sebenarnya tidak, kalau soal doktrin justru yang menjadi awal, yang mengawali pendefinisian kelahiran baru itu justru Protestan, Bu. Gitu. Nah, sekarang yang latah kan jadi Pentakosta karismatik, lahir baru ngomong, tapi kadang-kadang nggak ngerti malahan. Kadang-kadang cuma omon-omon saja gitu. Nggak jelas definisinya apa lahir baru. Oh, saya berkali-kali ketemu dengan teman-teman di persekutuan. Pertanyaan saya begini, mana sih lebih dahulu, beriman atau lahir baru? Itu aja jawabannya masih bingung. Kita kan, saya juga pernah tanya di sini kan, di forum ini kan. Jawabannya masih bingung. Padahal dalam Alkitab jelas tuh. Dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu, ya kan, mati kan secara rohani. Maka di ayat 5-nya itu Efesus 2 itu, bersyukur karena Allah di dalam Kristus menghidupkan kita, ya kan, roh Allah menghidupkan kita, dan itu berarti kelahiran baru kan. Nah, setelah itu kita beriman. Akhirnya di ayat 8 disebutkan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, begitu loh.
Jadi kalau begitu kelahiran baru mendahului iman karena orang tidak mungkin mampu beriman kepada Kristus kalau tidak dihidupkan dulu karena posisi dan kondisinya itu mati rohani gitu. Dan murni kelahiran baru itu berarti pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan roh kita. Istilah lain disebut oleh Paulus sebagai ciptaan baru, ya kan? Begitu. Nah, kalau itu dikerjakan oleh Roh Kudus, lahir baru oleh Roh Kudus, maka baptis Roh Kudus itu dikerjakan oleh Yesus. Sehingga Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu bekerja secara bersama-sama. Dan dua-duanya peristiwa rohani. Baptis Roh Kudus maupun kelahiran baru itu peristiwa rohani. Kita tidak berperan apa-apa. Kita hanya dipilih kemudian dihidupkan, lalu setelah dihidupkan kita bisa beriman. Nggak punya peran apa-apa. Lalu ada ajaran yang justru merusak. Itu muncul sekian tahun kemudian setelah Calvin meninggal, yang mencetuskan tentang predestinasi segala macam itu dengan bahasa modern ya. Kalau bahasa Alkitab kan pemilihan gitu ya. Itu ditentang justru oleh Arminian itu. Ditentang bahwa sesungguhnya manusia itu tidak sungguh-sungguh mati. Gitu. Nggak sungguh-sungguh mati rohani. Masih kelenger rohani katanya. Sehingga iman itu dihasilkan oleh orang berdosa. Dan itu sebenarnya kesalahan dari Yakubus Arminius itu. Akhirnya muncullah pengajaran Arminianisme. Dan sekarang justru yang berkembang itu, Bu. Ibu boleh cek. Nanti ketemu sama pendeta-pendeta Pentakosta karismatik itu pasti banyak menyetujui ajaran Arminian. Ajaran Arminian itu apa ciri khasnya? Manusia menjadi penentu. Sehingga Yohanes 15 ayat 16 itu diabaikan. Apa bunyinya Yohanes 15 ayat 16? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu kan? Nah, tetapi Arminian menyebutnya nggak begitu. Kita yang memilih Tuhan. Manusia yang memilih Tuhan. Siapa yang bilang? Alkitab nggak bilang begitu. Sehingga Alkitab menjadi relatif kebenarannya. Ya, itu gara-gara pemikiran Arminian itu. Jadi saya kira ini saya sudah ngomong di sini nanti muncul juga di YouTube nih, bisa bahaya nih. Karena mayoritas orang pengajarannya ya Arminianisme gitu. Dan itu justru muncul di kalangan Pentakosta karismatik. Bersyukur saya sampai hari ini masih pegang teolog-teolog yang luar biasa yang dulu muncul di abad-abad awal itu seperti Agustinus misalnya. Yaitu teolognya apostolik ya atau katolik gitu ya. Kemudian di abad pertengahan itu muncul Calvin gitu ya. John Calvin. Ini saya pegang itu. Dan saya tidak sepaham dengan atau tidak setuju dengan Arminianisme. Ya, puji Tuhan kalau di forum ini dibuka ya. Supaya kita mulai ngerti gambarannya seperti apa. Begitu. Puji Tuhan kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga yang sudah Kristen. Ya, itu puji Tuhan menurut saya. Dan tidak perlu harus ada ritual tertentu seolah-olah ini sebelumnya nggak lahir baru. Sekarang setelah ada ritual itu lahir baru. Nggak gitu juga. Karena lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus. Itu peristiwa spiritual, peristiwa rohani. Kita tidak perlu detail mengerti. Tapi yang jelas ketika kita mengalami rasa haus dan lapar akan kebenaran itu tanda bahwa kita lahir baru. Itu. Iya, iya. Terima kasih Pak penjelasannya ya. Baik, saya kembalikan ke Sofi. Silakan Sofi. Oke, Biar yang terima lain juga kasih Bu bisa Joli. nanya. Yang lain Ibu yang mau bertanya, silakan. Pertanyaannya buat Sofi aja. Kalau saya umum nanti Bu, soal wahyu, kalau soal Berarti kitab sekarang wahyu, Bu Joli, saya belum nyampe. Sofi sudah ada peningkatan loh. Dia bicara sama Patim lama, dia nggak ketakutan lagi loh. Firman ditabur loh bener Sofi. Amin. Ini, kalau nggak nanti saya umum ini tanyanya. Halo. Gantian Sofi yang nanya. Ibu yang lain dulu aja kalau mungkin ada materi yang sulit. Kalau saya cuma umum.
Silakan Ibu. Enggak ada. Enggak ada. Saya tanya. Halo. Yo, halo juga. Punya saya kok banyak yang hilang ya, Bu? Kami masih di sini, Salam, Sofi. Pak. Oh, berarti punya saya hilang semua ini. Saya nggak usah nanya tentang pasal ini ya, Pak. Soalnya menurut saya masih kesulitan, agak jauh. Pemikiran saya masih idealis. Ini Pak, kalau ngomong soal wahyu agak serem dan takut saya. Saya mau bertanya tentang bagaimana menjalani iman yang benar aja dulu. Saya mau tanya ini Pak, waktu saya sebelum dibaptis, ada beberapa pihak yang selalu bilang, jujur ya, awal saya menyukai Tuhan ini dan mulai Tuhan ini, jujur karena histori seorang Tuhan Yesus yang menurut saya luar biasa, yang menjadi panutan buat saya untuk menjalani hidup ini gitu. Pengorbanannya dia yang begitu luar biasa gitu. Tapi waktu itu emang saya belum siap untuk dibaptis karena masih banyak karakter-karakter yang pengen saya gali dari orang-orang Kristen gitu, yang saya lihat orang Kristen itu benar nggak sih menjalanin apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kisahnya gitu. Tapi orang-orang itu malah menyudutkan saya untuk menakut-nakutin saya kayak gini misalnya. Kalau nggak buru-buru dibaptis nanti takutnya mati duluan, udah nggak keburu apa segala macam gitu ya. Dan itu jujur membuat saya kecewa secara batin. Tapi kembali lagi itu bukan tanggung jawab mereka. Itu harus dari saya juga sendiri gitu. Saya harus menyadari mereka sama-sama daging. Jangan mainan gitu. Nah, kadang gini loh, kenapa orang apa ya? Nah, sekarang ini saya juga jarang nggak pernah ke gereja. Mungkin saya lebih fokusnya untuk belajar sama menggali di Google, cari tentang materi-materi kayak misalnya seperti ini. Saya rajinnya di sini. Tapi kalau untuk ibadah, jujur saya nggak terlalu saya. Padahal kalau di agama anak-anak saya, kalau sholat tuh dosa. Terus kalau nggak puasa dosa gitu kan. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apakah ibadah kita ke gereja itu benar-benar membuat kita itu menjadi baik, bisa ke surga gitu. Kalau padahal kenyataannya manusia-manusia Kristen itu masih kedagingan. Kalau itu aja sih Pak Tim, tolong dibenarkan cara pikiran saya yang agak nyeleneh. Terima kasih Pak. Iya. Sebenarnya nggak nyeleneh sih. Ya mungkin karena belum memahami secara menyeluruh aja. Karena ada baru sebagian-sebagian yang Ibu Sofi pahami. Tetapi kalau kita berbicara tentang gereja, sebenarnya orang percaya itu harus menjadi anggota tubuh Kristus kan, betul ya? Nah, untuk menjadi anggota tubuh Kristus pun itu karena baptis ke dalam tubuh Kristus yang dilakukan oleh Roh Kudus. Oke. Nah, karena peristiwa rohani ini terkait dengan kegiatan rohani kita, you know, maka ke gereja itu menjadi keharusan. Kenapa? Karena kita harus berkumpul dengan sesama anggota tubuh Kristus. Nah, jadi kalau kita telusuri sebenarnya orang Kristen itu punya 4 pilar keimanan, ya. Yang pertama namanya persekutuan. Nah, koinonia. Nah, persekutuan itu kayak gini juga bisa disebut persekutuan, tetapi ini nggak bisa menggantikan pertemuan di gereja. Kenapa kita harus bergereja? Karena di gereja itu ada pelayanan pastoral. Contoh, dibaptis pasti dari gereja. Menikah, yang menikahkan juga gereja, ya kan? Pemakaman juga gereja yang melakukan. Nah, gereja-gereja itu adalah namanya gereja lokal yang mempunyai tanggung jawab secara institusional, sehingga bisa mengeluarkan surat-surat yang disestempel oleh gereja lokal. Nah, ini satu pilar nih, namanya persekutuan. Lalu yang kedua yaitu pengajaran, didaskalia
Kalau persekutuan tadi koinonia. Nah, didaskalia itu ya pengajaran yang seperti kita lakukan ini. Mendengarkan pengajaran firman Tuhan itu menjadi pilar yang penting. Karena di situ terjadi namanya proses pemuritan. Gitu kan? Itu boleh terjadi di gereja maupun di luar gereja lokal. Kalau ini kita disebut gereja universal ini, gitu. Yang kita bersekutu di Zoom ini, gitu ya. Lalu berikutnya apa pilar yang berikutnya? Yaitu diakonia, yaitu pelayanan. Pelayanan kepada anggota jemaat yang memang membutuhkan pertolongan-pertolongan secara finansial, contohnya janda-janda yang sudah tidak produktif, ya kan, yang sudah tua, yang tidak mempunyai penghasilan dan segala macam, itu menjadi tanggung jawab dari jemaat lokal dan kita harus berperan dalam pelayanan diakonia tersebut. Dan pilar yang keempat, ya, jadi ada persekutuan, koinonia, kemudian ada didaskalia, pengajaran, lalu ada diakonia, pelayanan sosial, kemudian juga ada yang namanya marturia. Marturia itu penginjilan atau misi penginjilan. Dan orang-orang yang menginjil itu harus diutus oleh gereja lokal. Dan dengan penumpangan tangan, kita dilantik atau didoakan untuk diutus kemana, misalnya untuk church planting atau membukaan jemaat baru. Di mana? Nah, itu namanya misi penginjilan. Jadi sekali lagi, orang Kristen itu mempunyai 4 pilar penting, yaitu persekutuan, kemudian pengajaran, pelayanan kasih, lalu berikutnya adalah marturia atau misi penginjilan. Penting ini. Nah, itu bisa dikerjakan dengan utuh dan benar apabila kita tertanam di gereja lokal. Gitu Bu Sofi. Oke Pak Tim, ya saya paham. Cuma ini Pak, saya mau tanya satu aja ini udah. Ya. Tentang penginjilan. Misalnya saya suka dibilang apa ya? Bukan saya nggak mau menginjilin ya, karena menurut saya masih kurang gitu. Kadang orang itu tugas kamu seperti itu gitu. Tapi saya kembali lagi, orang itu nggak ngerti apa-apa. Ibarat kata dia buta gitu ya. Suruh minta ikut aku gitu. Ibarat kata saya kasih tahu ini, tapi udah selesai. Misalnya saya kasih tahu agama ini seperti ini, udah selesai, nggak ada tuntunan sama sekali gitu. Ibarat kata kayak orang kita nuntun orang buta ngasih tahu tempat toko A, tapi nggak dituntun gitu. Itu sebenarnya orang kayak gitu tuh ini nggak sih berdosa nggak sih orang seperti itu? Maksudnya orang yang kita injili. Misal saya pribadi gitu, saya dikasih tahu tentang hal ini. Udah sampai di situ, tapi kita di suatu jalan itu harusnya tugasnya menginjilin, tapi tidak sampai ke tempat tujuannya gitu. Seolah-olah orang yang buta ini kayak dibiarkan gitu. Iya, jadi menginjili itu kan begini Bu. Ada langkah-langkah ya, ada banyak metode sebetulnya. Tapi kalau kita mau benar-benar belajar menginjil atau memenangkan jiwa, itu kita harus ngerti ada hal-hal penting ya. Ada hukum-hukum rohani yang harus dipahami. Pertama bahwa Tuhan itu mengasihi. Allah itu adalah kasih. Jadi walaupun kita ini orang yang brengsek, ya, jahatnya seperti apa, Tuhan tuh betul-betul mengasihi. Buktinya sampai hari ini kita masih hidup gitu kan. Yang pertama Tuhan mengasihi. Dan Tuhan pun mengasihi engkau. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya engkau diselamatkan. Nah, lalu hukum yang kedua adalah, namun kita tidak bisa mengalami keselamatan dan tidak bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada dosa. Nah, itu pilar yang kedua tuh, bukan pilar, apa namanya? Hukum yang kedua. Dosa ini yang menjadi penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan jijik sama kita. Dosa ini betul-betul dahsyat, merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan alam sekitarnya, menyebabkan kita betul-betul tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya
manusia yang berdosa itu tidak mungkin bisa menggapai Tuhan. Lalu di dalam Alkitab dijelaskan, Allah lah yang menggapai kita. Nah, oleh karenanya, kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti hukum yang ketiga. Percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang pertama, apa Bu? Tuhan mengasihi. Yang kedua, manusia berdosa, sehingga tidak bisa mengalami kasih dan pengampunan Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, banyak pengampunan itu diberikan dan kita bisa mengalami damai dengan Allah, damai sejahtera. Amin. Nah, terus Amin. hukum yang keempat apa? Maka ayo kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia, gitu. Maka engkau akan selamat. Sederhana seperti itu, tapi harus dipelajari, gitu. Nggak boleh bias kemana-mana, nggak boleh cerita apapun, gitu ya. Menginjili itu mestinya caranya membangun persahabatan dulu, gitu. Ya, terima kasih Pak Tim. Terima kasih puji Tuhan. Buat ibu-ibu yang lain mungkin, Buyo, ayo. Mana ini nggak ada. Udah dengerin Sofi. Coba lah nanya biar buat pengetahuan saya. Biasanya kan kalau Buyo nanya jelimet. Bisa aja Sofi. Ibu yang lain siapa ini? Nanti kalau nggak ada saya tutup. Bu Marina, Bu Dede. Pada tertidur semua. Ini didongengin halo, Pak Tim Salam. pada tidur ya. Saya mau nanya sebenarnya, cuman ini kita batasin nggak waktunya? Ya, enggak, silahkan Ibu. Ibu buat Ibu spesial. Silakan Ibu. Jam 9 WIB atau jam 9 jam 10 WITA. Oke, satu aja sih kalau gitu ya. Tadinya saya banyak yang ditandain tapi satu aja. Tadi itu saya sempat dengar ya, mungkin tadi agak saya bolak-balik sih. Yang tentang 144.000 itu. Saya sempat dengar juga di gereja saya waktu gereja yang lama itu ada perkalian 12 kali 12.000 kan. Nah 12 itu kan berarti sebenarnya lambang kan. Tapi kalau misalnya saya baca lagi sekilas ini pemahaman saya, tolong direvisi kalau salah ya. 12 itu kan melambangkan murid Yesus juga ya. Benar nggak sih Pak Tim? Ya, jadi angka 12 itu di dalam kitab Alkitab PL maupun PB, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu rupanya angka yang sering diulang dan kelihatannya penting, Bu. Kalau Israel itu 12 suku, ya kan? Kalau Yesus itu 12 murid, ya kan? Ya. Nah, itu kan kalau dikalikan 12 kali 12 kali 1000 44.000 kan? Iya. Nah, sebenarnya itu menggambarkan atau melambangkan kelengkapan bahwa semua pengikut Allah ya yang percaya kepada Yesus itu akan dibawa dengan selamat kepadanya. Tak seorang pun akan diabaikan atau dilupakan. Itu sebenarnya intinya seperti itu. Bukan berarti jumlahnya itu 144.000. Yang selamat cuma segitu mah sedikit amat gitu kan. Iya benar, kalau kayak gitu berarti kita nggak termasuk ya Martin. Soalnya kan di situ juga kan disebutkan ada tiga keterangan gitu ya. Siapa yang termasuk ke dalam 144.000 itu kan. Kalau itu kan kepercayaannya saksi Yehova yang paling kacau itu kan. Ya cuma 144.000 aja yang diselamatkan, yang dimeteraikan itu. Yang lain musnah itu katanya. Bahkan mereka nggak percaya di balik kematian itu ada kehidupan. Musnah begitu aja. Cuma 444.000. Tapi anehnya, anomali kan. Mereka percaya hanya 144.000. Tapi sekarang kumpulnya udah banyak banget tuh. Sudah dilindungi hukum. Sekarang kan akhirnya mereka nggak tahu tuh berubah nggak pemahamannya itu. Apa tetap 144.000 yang diselamatkan atau lebih dari itu gitu. Saya nggak ngerti itu kebingungan mereka, itu persoalan mereka. Tetapi kalau Alkitab ini, kitab Wahyu ini kan berupa simbol dan lambang. Kalau kita mau benar-benar literal, pengertiannya ini 144.000 ini
penginjil yang muncul dari Israel loh. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, ya kan? Tapi Israel yang dimaksud itu Israel jasmani atau Israel rohani? Israel jasmani, Bu. Kan disebut Israel jasmani. suku ini kan tadi kan, betul kan? Cuma ada juga pendapat para tafsir yang baca dari Henry itu juga secara rohani ya. Ya, kalau Israel rohani kan gereja. Kita ini loh. Jemaatnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan 12 suku Israel, kemudian ada 12 murid, dan melalui 12 murid itu kemudian gereja berdiri kan, bener ya? Nah gereja kan kemudian bangsa-bangsa tuh Bu. Ya. Nah, 144.000 ini melambangkan dua kelompok manusia. Yang pertama adalah suku Israel, yang kedua adalah gereja yang terdiri dari suku dan bangsa ini. Itu betul juga tafsir seperti itu. Makanya angka 144.000 itu jangan letterlek seperti matematika begitu. Nanti kacau gitu. Iya ya Pak. Oke. Jadi intinya pada dasarnya kalau memang misalnya orang memegang itu adalah 12 suku Israel pun dari kaum Israel pun is oke gitu ya Pak ya. Tapi kalaupun misalnya itu sebagai jemaatnya yang sudah memang memiliki 3 kriteria yang tadi disebutkan itu juga is oke gitu ya Pak ya. Ya, kalau saya begini Bu, cara berpikir saya ini ya. 12 suku Israel, tapi juga 12 murid yang kemudian jadi sokok guru gereja kan. Nah, ya sudah, jadi dua kelompok ini dua-duanya termasuk gitu. Ya. Termasuk yang dimeteraikan gitu loh. Itu maksudnya. Jumlahnya malah 2,5 miliar sekarang. Puji Tuhan ya Pak ya. Nah, kalau cuma 144.000 sedikit amat. Kalau misalnya hanya jasmani berarti bapak-bapak rohani kita yang dulu ya Pak ya. Kita nggak termasuk. Kita nggak termasuk. Sedangkan bapak-bapak rohani semua nggak memenuhi kuota Bu. Iya. Terlalu banyak itu. Jumlah pendeta di Indonesia aja berapa Bu? Iya sih. Belum yang di luar negeri ya kan. Terlalu banyak kalau itu yang dimaksudkan. Pasti bukan itu yang dimaksudkan. Oke. Thank you ya Pak ya. Berarti ini mengkonfirmasi saya juga. Ya, amin. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Sofi. Ya, masih ada yang tanya lagi nggak Bu? Kalau nggak saya tutup ya, saya tutup doa ya. Saya meminta tolong sama Burut. Burut tidur. Ada Burut kok, di unmute Burut. Ada. Ibu Burut. Ya, Bu. Nggak tidur kok. Burut. Iya, saya buka. Oh, maaf Ibu. Ibu Ruth minta tolong doa penutup ya. Ya boleh. Sofi, Terima Bu Sandra kasih. ketawain kamu tuh. Senyum-senyum sendiri Bu Sandra tuh. Saya cinta banget sama Bu Ruth lah. Ya udah silahkan Ibu Ruth, terima kasih. Ya kita sudahin pembacaan Wahyu 8, 9 dan 7, 8, 9 dan sekarang kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mencerahkan, Engkau sendiri Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan pencerahan ini untuk kami semua dan juga pencerahan dari Bapak Timotius juga kami percaya itu juga menambah kami. Curahkan Tuhan, curahkan curahan-Mu Tuhan. Pengertian-Mu atas kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan memberikan saya berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk pembacaan ini dan pencerahan dari Bapak Timotius juga. Bapak Timotius juga Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri juga yang akan memberikan pengertian pada kami semuanya Tuhan. Bahkan Engkau melawat kami satu persatu kami Tuhan. Untuk bisa
membuka pikiran kami untuk pencerahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Ruth. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sophie. Terima kasih.